Selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, hari ini kita akan melanjutkan materi mata pelajaran IPA yaitu tentang energi alternatif. Oke, energi alternatif yaitu yang kita bahas hari ini mengenai sumber energi alternatif. Kita bahas hari ini yaitu sumber energi alternatif. Nah, ya, energi alternatif itu digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil ya. Jadi energi alternatif umumnya tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan zat-zat buangan yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, contoh dari sumber energi alternatif ya, contohnya itu ada yang pertama, itu energi air. Energi air. Yang kedua, energi angin. Energi matahari. Energi panas bumi. Jadi contoh dari sumber energi alternatif yaitu energi air, energi angin, energi matahari, energi panas bumi, energi biomasa, serta energi nuklir ya. Oke, apa itu energi air? Energi air itu ya, energi pada air yang mengalir itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Contohnya misalkan di sini ya, air dari air terjun dan bendungan memanfaatkan untuk menghasilkan listrik di PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi singkatan dari PLTA itu yaitu pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi energi dari ombak di laut juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Nah, misalkan di sini ada gambarnya, ada gambarnya ya. Nah, pembangkit listrik yang memanfaatkan ombak laut ya. Nah, di sini ada generator pembangkit listrik ya, pelampung, lalu laut dan menuju ke kabel ke daratan ya. Oke, selanjutnya energi angin. Energi angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Nah, menggerakkan kincir angin atau yang disebut dengan turbin ya. Menggerakkan kincir atau turbin ya. Pada pembangkit listrik tenaga angin, turbin dihubungkan dengan generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Nah, menggerakkan kincir atau turbin ya pada pembangkit listrik tenaga angin. Selain dimanfaatkan untuk pembangkit listrik ya, energi gerak akibat pengaruh udara juga dimanfaatkan dalam bidang aerodinamika, artinya ilmu yang mempelajari penggerakan udara. Contoh yang sederhananya, nah ya, membuat roket balon ya. Jadi ini contoh yang sederhananya ya. Oke, selanjutnya energi matahari ya. Energi matahari itu adalah energi yang tidak ada habisnya ya. Nah, perlu kalian ketahui energi matahari itu energi yang tidak dapat habisnya. Nah, energi surya ditangkap oleh panel surya. Selanjutnya energi cahaya diubah menjadi energi listrik. Nah, itu dia pengertian dari energi matahari. Dan energi matahari ini banyak juga manfaatnya ya. Misalkan
kita menjemur pakaian ya, menjemur sesuatu hal yang untuk dikeringkan. Oke, selanjutnya energi panas bumi. Nah, energi panas bumi itu ya disebut juga energi geotermal. Apa itu energi geotermal? Energi geotermal ya. Energi panas bumi dapat berasal dari batuan panas dari sumber air panas bumi di pegunungan. Nah, jadi uap panas dari dalam bumi dimanfaatkan untuk memutar turbin. Turbin kemudian memutar generator pada pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik kembali ya. Nah, dan energi biomasa. Nah, energi biomasa ini energi yang dihasilkan dari bahan organik. Nah, contohnya sumber energi biomasa itu terdapat pada kotoran hewan ya, terdapat kotoran hewan dan terdapat di kotoran hewan dan di limbah pertanian ya. Nah, ini merupakan energi biomasa berupa energi biomasa dari kotoran hewan. Ya. Bisa kalian lihat sendiri gambarnya. Oke, selanjutnya di sini boleh kalian lihat gambar kembali, Nak. Boleh lihat gambar kembali mengenai energi biomasa ya. Di sini dari pembusukan kotoran menghasilkan metana ya. Gas metana digunakan untuk pembakaran ya. Dari kotoran ternak masuk ke pembusukan kotoran menghasilkan gas metana, lalu gas metana digunakan untuk pembakaran dan uap panas ya dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik ya. Setelah itu energi listrik dihasilkan ya ke tiang-tiang listrik. Nah, di sini aliran listrik semua ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher hari ini ya. Mata pelajaran IPA, kita akan berjumpa lagi di mata pelajaran selanjutnya. Terima kasih.